kemudian sering merasa pusing, atau mungkin matanya berkunang-kunang dan memiliki wajah pucat? Mungkin ketika di sekolah, apakah kalian sering merasa kelelahan, letih, lesu, dan tidak bersemangat, padahal tidak melakukan aktivitas fisik yang berat, yang menyebabkan kita kesulitan berkonsentrasi saat belajar? Dan mungkin ketika ingin memasang tab buku, mungkin kita memperhatikan bukunya yang sedikit pucat dan rapuh. Nah, kenapa hal-hal tersebut dapat terjadi? Jika kamu memiliki atau merasakan hal-hal yang saya sebutkan sebelumnya, mungkin saja kamu menderita yang namanya anemia. Nah, apa sih anemia itu? Anemia merupakan kondisi di mana berkurangnya sel darah merah di dalam tubuh. Nah, hal tersebut dapat menyebabkan masalah kesehatan karena sel darah merah mengandung hemoglobin yang membawa oksigen ke jaringan tubuh. Lalu hemoglobin itu apa? Nah, hemoglobin merupakan molekul darah yang terdiri dari zat besi yang berada di dalam sel darah merah. Nah, hemoglobin ini berfungsi sebagai pengangkut oksigen. Apabila kadar hemoglobin sangat rendah, maka akan mengurangi kemampuan tubuh untuk membawa oksigen ke organ-organ vital yang menyebabkan terganggunya kinerja organ. Nah, contoh gangguan pada kinerja organ ini menyebabkan penderitanya ini memiliki rasa lelah, terus letih, lesu, pusing, mata berkunang-kunang, atau kuku yang pucat dan rapuh, serta lebih parah lagi bisa menyebabkan sesak nafas, denyut jantung yang tidak beraturan, dan masih banyak hal-hal lainnya. Seseorang dapat dikatakan menderita anemia jika pada wanita kadar hemoglobinnya lebih kecil dari 12 gram per desiliter. Nah, kalau pada pria, kadar hemoglobinnya lebih kecil dari 13 gram per desiliter. Sementara kadar hemoglobin normal pada wanita itu 12-16 gram per desiliter, pria 14-18 gram per desiliter, pada anak-anak 10-16 gram per desiliter, dan pada bayi baru lahir 12-24 gram per desiliter. Nah, jadi kamu udah tahu kan sedikit mengenai anemia. Sekarang kenapa anemia dapat terjadi? Nah, masuk pada beberapa faktor yang dapat menyebabkan anemia. Yang pertama itu kekurangan gizi, lalu yang kedua kekurangan zat besi. Nah, yang kedua ini masih saling berhubungan. Kekurangan gizi atau defisiensi zat besi ini merupakan penyebab anemia terbesar yang dialami oleh remaja maupun siapa saja. Nah, kekurangan ini meliputi kekurangan asam folat, vitamin B12, dan juga zat besi. Sementara mineral dan vitamin ini penting dalam pembentukan hemoglobin. Lalu yang ketiga itu lama dan panjang siklus menstruasi. Nah, ini terjadi pada remaja wanita ataupun pada wanita dewasa. Ketika siklus menstruasi lebih panjang dari biasanya, maka tidak menutup kemungkinan kalau darah yang dikeluarkan juga lebih banyak. Nah, hal tersebut dapat juga menjadi pemicu terjadinya anemia. Lalu yang keempat, program diet yang tidak teratur. Nah, ketika melakukan diet tidak memperhatikan pola makannya. Lalu yang kelima ada pendarahan, yang keenam ada penyakit kronis. Juga bisa disebabkan oleh bawaan genetik seseorang. Nah, lalu bagaimana cara mencegah anemia? Seperti yang sudah saya katakan tadi, kalau anemia lebih banyak disebabkan oleh defisiensi gizi dan juga defisiensi zat besi. Nah, beberapa jenis anemia yang disebabkan oleh kedua hal tersebut
itu dapat diatasi atau dapat dicegah dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi dan vitamin dan mineral yang banyak. Contohnya itu bayam, kedelai, roti, oatmeal, daging merah, krim kacang, buah bit, buah delima, dan juga telur. Selain itu, makanan seperti tempe dan tahu juga baik untuk mencegah terjadinya anemia, serta mengkonsumsi susu dan produk turunannya juga baik untuk mencegah dan untuk penderita anemia sendiri. Mengkonsumsi buah yang kaya akan vitamin C seperti jeruk, tomat, stroberi juga baik untuk mencegah anemia. Selain mengkonsumsi makanan dan buah-buahan tersebut, penting juga mengkonsumsi tablet tambah darah terutama untuk wanita dan juga remaja putri yang sedang mengalami yang namanya menstruasi. Nah, demikian sedikit pemaparan materi tentang anemia. Semoga kita semua lebih sadar lagi dan bisa menjaga pola hidup kita untuk generasi yang lebih sehat lagi. Salam sehat semuanya.